Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Impong. Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Kita akan segera untuk membahas berita terupdate tentang sepak bola hari ini, tentang timnas Indonesia, pencapaian yang diraih, dan kemudian segala sesuatu yang ada di dalamnya. Kita akan segera untuk membahas satu persatu, dan buat kalian semua yang baru ada di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan berita terupdate tentang sepak bola tanah air di channel ini. Let's play the video guys, and let's do this. Kok mainnya bisa bagus gitu? Timnas U16 lawannya Singapura, tim lemah. Iya. Tapi seperti yang saya katakan, saya nggak ngelihat hasil akhir. Betul. How they play, Ya. level of confidence, kepercayaan diri dari para pemain muda, dan mereka ini belum profesional loh. Ini kan boys championship. Masih ya. Nah itu, artinya apa? Kalau mereka bisa bermain sebaik ini kan turnamen internasional walaupun di kawasan ASEAN Asia. dan U16. Betul. Artinya kita punya Bibitnya lah. kita punya pemain-pemain bagus. Iya. Nah ini sekarang dari PSSI yang harus ngejaga. Tadi Bapak menanyakan regenerasi. Kalau menurut saya di level timnas oke, tapi di liga ini harus ada juga. Nah, mulai ini masuk liga kita. Ya nanti ini panjang. Kalau liga nggak bisa habis bisa 24 jam. Karena saya kan lama siaran Liga 1. Kok mainnya bisa bagus gitu? Ya, tapi feeling saya ini ada yang monitor juga nih dari atas. Mungkin biar gak ada aneh-aneh gitu. Ini feeling saya, gak tau bener atau enggak sih? Iya, bener gak sih? Pasti. Ada kan? Pasti. Nah, Ya Pak Erik ya tentu saja ya. Pasti. ini feeling saya. Makanya kemarin ketum bilang nggak ada ini. Iya. Kalau ada titipan, pelatihnya yang saya ganti. Iya itu. Jadi kalau feeling saya ini benar-benar ketat. Ya kalau menurut saya ini banyak yang takut. Oh itu sekarang. isunya Bung Towel ya. Aneh-aneh deh. Kita pilih yang benar-benar sesuai. Dan tadi Bapak bicara soal U20 saya sudah katakan bahwa saya agak kecewa. Tapi U16 saya kaget. Kok mainnya bisa bagus gitu? Ya, kalau memang benar seperti yang dikatakan Bung Towel, pemain titipan itu seperti maling teriak maling ya. Ya, kenapa permainannya bisa sebagus ini? Timnas U16 kita ya, bisa ngebantai Vietnam 5-0 loh. Juara SEA Games bagus nggak? Enggak. Bukan gini ya. Gini, gue respect dengan tim pelatih. Ya. Gue respect dengan tim pemain. Is okay. Tapi untuk gue level kita itu bukan SEA Games. SEA Games untuk gue itu numpang lewat cari pengalaman. Level kita itu Asia. Sintayong Ingat itu, level kita itu Asia. Buat mereka yang masih mau mengatakan buktikan dong di level Asia, harus ke Asia. Ya, seperti si Towel dan kawan-kawan ya. yang sudah membuktikan bahwa kita untuk masuk ke Piala Asia nggak harus jadi tuan rumah. Bisa. Yes. Lewat kualifikasi. Ini sebuah prestasi yang luar biasa. Kalau seandainya kita lolos ke grup, untuk gue value-nya lebih daripada 10 kali menang SEA Games. Wow. Value-nya, atmosfernya lebih daripada 10 kali menang SEA Games ya. Gila, ini pemain timnas U16 ini kerasukan semua gimana nih? Marah besar loh mereka loh, marah besar nih. Dibantai gaming loh Kerasukan Vietnam. ini gimana ini? Nih, gue sih ngerasa ya, ini salah satu ya. Gue gak bilang salah satunya, tapi salah satu generasi timnas yang secara tim, secara kolektif satu tim. Mainnya kompak, nggak ada yang jago sendiri. Kalau dulu kan kayak zamannya Evan Dimas, kita ingat Evan Dimas, Maldini Pali. Terus zamannya si Bagus Kavi, kita ingat Bagus Kavi, David Maulana, Supriyadi. Kalau ini tuh hampir kita ingat semua nama pemainnya. Kalau kita lihat aja di starting line up di perebutan juara 3 ini ya, ini hampir semuanya pemain yang bukan starter pada saat kemarin lawan Australia. Yang lawan Australia starter cuma si Fabio, kaptennya Putu Panji, sama Goli doang. Sisanya pemain cadangan semua. Artinya emang kualitas pemain timnas U16 ini setara. Penyeleksian pemainnya, kualifikasi pemainnya, gimana cara mereka bisa main di timnas, itu menurut gue sangat transparan dan benar-benar diseleksi. Gak ada yang namanya titipan bayaran ya. Apalagi pemain yang gak ada, semuanya layak mereka. Emang Novarianto the best. Kita selalu dukung tim ini, kita jaga terus, jangan sampai mereka cedera, jangan sampai mereka star syndrome. Gue benar-benar berharap besar timnas kita sampai 10 tahun ke depan itu masih punya pemain-pemain bagus. Gas. Media Inggris heran, bisa-bisanya pemain timnas Indonesia lebih populer ketimbang bintang Premier League. Ya, media asal Inggris, yakni Only Swans, merasa heran terhadap popularitas pemain timnas Indonesia yang melebihi bintang dari klub Premier League. Pemain timnas Indonesia yang dimaksud adalah Nathan Choaon. Popularitasnya di Inggris dianggap melebihi bintang Premier League. Padahal pemain timnas Indonesia itu tak pernah sekalipun tampil bersama tim senior Swansea City. Usai dipinjamkan ke SC Heerenveen. Sebagai contoh, ex-wonderkid Arsenal Charlie Patino hanya punya 297.000 followers, sedangkan Nathan Choaon mempunyai 2,1 juta pengikut Instagram.
Itulah teman-teman ya. Karena kenapa ya? Mereka heran ya karena ini supporter timnas Indonesia, rakyat Indonesia itu gila bola semua dan semuanya kompak. Semuanya begitu antusias untuk mendukung siapapun mereka yang masuk dalam timnas Indonesia. Kalian bisa mereka yang main dalam tim inti itu kalah follower dengan Nathan 2 juta ya. Itu kalah jauh teman-teman ya. Itulah kekuatan dari netizen Indonesia. Itu gila sih. Masuk timnas auto banjir follower. Siap-siap punya jutaan follower kalau jadi perkuat timnas. Makanya PSSI mengatakan mereka nggak dibayar. Ini privilege ini yang mereka dapat. Sekalipun nggak dibayar, mereka mendapatkan begitu banyak penggemar, begitu banyak pendukung, follower mereka di sosial media mereka itu tiba-tiba meledak, dan itu menjadi salah satu faktor untuk kontrak mereka naik. Harga kontrak mereka naik di klub-klub yang mereka ada tempati ya. Oke, sekarang kalau kita bicara STY ini Bu, termasuk kita ngalami lah. Ketemu dia lagi ya. Mungkin Anda ini kan dibully oleh netizen ya. Jadi seolah-olah publik Oke, ini lagunya boleh, Pirates of the Caribbean lagi. Apa? Kita ini nggak boleh, Kapten JK siapapun ini nggak boleh memberikan sebuah kritikan atau apapun. Jadi seperti alergi. Publik itu tetap mengagung-agungkan. Apa yang terjadi terutama di jagat medsos ini? Ya sebenarnya kalau kita Well, kami itu nggak anti kritikan, tapi Anda realistis dong, fair dong Anda penilaian Anda. Kenapa Anda mau kritik di saat bagus-bagus? Waktu lalu timnas Indonesia itu parah-parahnya, Anda kemana aja? Gimana Anda mau kritik apanya ya? Kita marah karena kritikan Anda tidak pada tempatnya, ya. Karena benci itu, karena mungkin tempat nasi Anda dikorek oleh STY. Ini aneh nih manusia ini teman-teman ya. Kami nggak anti kritik, supporter nggak anti kritik, cuma Anda tidak tahu tempatnya untuk mengkritik. Tidak tepat kritikan Anda. Anda kritik di saat Indonesia lagi naik-naiknya, di saat lagi bagus-bagusnya, ya. Di mana ini? Itu kan nggak fair namanya. Kalau kita melihat, ini mungkin baru sekali ini di dunia sepak bola terjadi polarisasi netizen seperti Pilpres. Polarisasi memang ini pantasan mukanya kayak Refli Harun. Kalau Pusin membuat mental pemain sih dari latihan fisik sih sebenarnya. Dari situ kita bisa dari drill dari latihan fisiknya, karena dia bisa melihat kalau pemain Indonesia nggak mau menyerah. Nggak mau menyerah maksudnya di saat level fisiknya pemain misalnya ada di 100 nih. Tapi pemain Indonesia kalau udah sampai di 80 dia akan menyerah. Betul, nggak mau dia manjat. Ya, dia nggak mau paksa lagi untuk bisa mendekatin di levelnya agar level fisiknya naik. Ya. Secara mental secara pertandingan sama. Mental pemain Indonesia terbiasa, kalau kita lawan Thailand, Vietnam atau mungkin negara lain yang kuat, kalah udah biasa lah, nggak apa-apa. Betul. Udah kayak dari dulu. Udah termindsetnya. Kalau kalah ya udah apa nanti alasannya ada aja. Dia nggak mau seperti kuat itu karena pemain Indonesia sering membuat alasan sebelum itu terjadi. Kalau Pusin membuat mental pemain sih dari mental ya. Mereka seperti nggak ada beban apa-apa jika kalah dengan tim kuat, mental yang dulu ya. Jadi mereka akan beralasan, dia kuat, dia sudah maju. Tapi mental seperti itu yang dihancurkan, dirobohkan oleh STY dan para pelatih hari ini, teman-teman. Begitu lahir, saya sama istri komit untuk ngurus dia. Sisi lain Ketua Umum PSSI kita menyala Pak Erik. Dermawan sekali Bapak Erik kita satu ini ya. Mana? Pak, sehat. Ini sehari-hari jualan ini? Iya Pak. Emang dulu lulusan apa? SMA Pak. SMA mana? SMA di Kuningan Pak. Di Kuningan. Lalu ke Jakarta? Lalu ke Jakarta. Terus nikah? Belum, masih ikut main bola dulu. Oh, ikut main bola. Iya. Terus? Waktu itu kan saya cedera Pak. Cedera ankle saya, kaki kiri saat latihan. Kata pelatih saya, kamu kalau ngelanjutin di bidang sepak bola untuk profesional kamu udah nggak bisa. Karena cedera atau karena kemampuan? Karena kemampuan Pak. Oh, karena kemampuan, bukan karena cedera kan? Bukan, karena kemampuan. Habis itu saya ngikutin pelatih saya beberapa bulan, cuman nggak ada progres. Akhirnya di situ ada kursus wasit sepak bola di makanya terus Jakarta. daftar. Terus. Karena saya sering lihat di TV cita-cita saya gitu Pak. Terus.
Terus saya nasional ngambil di Semarang, Pak. 2017. Selama itu usahanya apa? Usahanya tetap ini, Pak. Selama itu? Iya. Oh, jadi kalau wasit nggak ada tugas, iya, sehari-hari jualan. Anak berapa? 2. Oh, 2. Usia? Iya. Usia kelas 3 SMP. Yang 2 kelas 2 SMP. Karena yang adanya ini saya anak angkat, Pak. Oh, oke. Jadi bapaknya, dia lagi hamil 9 bulan, bapaknya itu meninggal. Begitu lahir, saya sama istri komit untuk ngurus dia. Ya berkah ya. Nah terus jadi mau nangis juga. Enggak, Pak. Ngomong bola ini. Kuat, Pak, insya Allah. Hah? Insya Allah, Pak. Tapi luar biasa. Maksudnya kamu punya niat tulus gitu, bantu orang, ya kan? Nih nyobain dulu dong. Baru rumahnya di mana? Rumahnya di. Oh ya, nanti kita pindah ke sana. Nyobain dulu, ya. Insya Allah. Kita ngobrol rumah ya. Baik, Pak. Ya, yuk. Cita-cita pengen jadi pemain Bisa sepak bola, tapi karena kemampuannya tidak sampai, pengen jadi wasit. Alhamdulillah. Oh, di Posyandu sendiri dapat berapa bulanannya? Tapi ke bulannya sih tahunan. Berapa? 900. Setahun dapat 900.000 untuk di Posyandu. Iya. Fasilitas Posyandu udah lebih bagus sekarang. Oke, ini karena Posyandu itu Bu, saya sangat-sangat menjadi perhatian saya. Karena itu ujung tombak kesehatan masyarakat yang terlupakan. Posyandu, Puskesmas itu yang kita harus bangun kembali gitu. Kalau sih belum punya tempat sendiri. Oh, Posyandu belum punya tempat sendiri? Di rumah. Dan masih di rumah. Oh. Iya, Belum punya fasilitas sendiri. Masih di rumah-rumah gitu, Pak. Masih di rumah. Belum punya gedung sendiri. Begitu lahir ke rumahnya. Ini era kepemimpinan dalam pemerintahan Pak Jokowi yang paling menonjol ini Pak Erick Thohir. Dalam segala bidang, Bapak ini luar biasa sekali. Menunjukkan teladan yang luar biasa dalam kepemimpinan, bagaimana dia membakar semangat anak-anak muda dalam mereka berjuang, memiliki motivasi benar, mental yang kuat dalam mereka, berusaha sama-sama untuk membangkitkan sepak bola Indonesia. Bukannya di situ saja, tapi beliau ini benar-benar mati-matian berjuang untuk di sisi BUMN, teman-teman. Beliau juga suka bersosialisasi dengan masyarakat. Ini luar biasa sekali. Sosok yang sangat memberikan teladan. Makanya Pak Erick Thohir hari ini benar-benar sangat banyak sekali yang menyukai beliau. Ini sosok yang kuat. Elektabilitasnya tinggi sekali. Saya curigain ke depannya Pak Erick Thohir ini kalau jadi capres atau cawapres ini pasti dipilih banyak orang. Percaya sama saya, teman-teman. Kita lihat saja ke depannya. Ini orang ini elektabilitasnya tinggi sekali sekarang ya. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Saya Vicky pamit. See you in the next video and God bless.